Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa diri kita sebagai pengikut Kristus itu tidak diam. Pengikut Kristus itu bergerak sehingga hidup. Maka kalau kita menjadi pengikut Kristus, diam saja, diam di rumah, itu artinya tidak bergerak. Tentunya kita harus, apa saja yang kita lakukan, lakukanlah. Kalau kita di rumah ada sesuatu yang tidak beres, ini ditempatkan di sini, ini kurang dibersihkan, ini belum dilipat, ini selampir, membres. Aduh, itu tidak betul. Kita harus mempunyai rasa disiplin untuk menegakkan hal-hal yang kurang baik. Itulah sebabnya maka saya mengatakan kita harus bergerak. Karena dengan gerakan ini maka kita pun juga bisa bergerak kepada orang-orang lain. Ingatlah bahwa kita diminta Tuhan untuk pergi. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Alangkah bahayanya ini. Kalau kita tidak biasa dengan bergerak seperti ini, kita akan mengalami kikuk, ya aneh gitu aja, tidak pernah bergerak. Kalau kita sering bergerak, oh ini, plak gitu aja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, prinsipnya manusia hidup harus berbuat sesuatu yang berarti. Kita tidak menunggu mati. Kita harus berarti untuk sekitar kita. Kalau kita dikatakan tadi, kita harus melakukan sesuatu bahwa itu bahaya. Kalau memang itu harus dilakukan, lakukanlah. Karena justru di situ kita akan menjadi bahagia. Hidup kita hanya sekali. Nanti kedua kali di surga. Kalau kita lakukan sekali ini, itu kita pasti akan bahagia. Kita dilahirkan untuk diutus. Dilahirkan bukan untuk menunggu mati. Kita dilahirkan untuk diutus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perutusan Yesus atau perutusan yang lain adalah membuat diri kita berarti di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Inilah sarana untuk hidup kalau kita bisa berarti. Dan yang kedua, kita tadi kalau kita berarti, kita akan dihibur oleh kitab Nabi Yesaya tadi. Kita dihibur oleh Allah. Kita akan digendong, kita akan dibelai-belai. Dihibur seperti ibu kita menghibur. Sungguh bahagia rasanya kalau ada yang menghibur seperti ini. Romo kelihatannya hidup sendiri, kelihatannya itu sendiri, kelihatannya tidak ada yang menghibur. Tapi kalau didalami, diresapi apa yang kita lakukan tadi, kita merasa terhibur, kita merasa berguna, kita mempunyai dampak positif untuk sekitar kita. Itu yang harus yang ditekankan oleh Romo. Pada pembinaan-pembinaan kita di seminari, kita ditekankan untuk hal ini. Menjadi manusia harus berarti.
tidak menunggu mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akan dihibur oleh Allah. Rasanya senang, membantu orang rasanya senang, bahagia gitu. Tapi kalau tidak membantu, aduh, lemes, loyo. Kita bukan menjadi diri kita sendiri. Kita harus berarti untuk sekitar kita. Maka dari itu kita harus berbuat sesuatu untuk sekitar kita. Kita juga disarankan untuk bergerak dengan roh kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai dengan rohnya. Dalam Injil Matius, roh Tuhan akan menyertai kita. Percayalah, pergilah, aku mengutus kamu, baptislah. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan tidak hanya dirasakan hanya ketika kita mati, tetapi ketika kita hidup. Penyertaan Tuhan dirasakan betul. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita merasa sendiri. Tidak, kita harus merasa berdua-dua. Meskipun kita sendirian, tapi kita berdua bersama Tuhan. Di kamar bersendirian, tidak, kita bersama Tuhan. Di mana saja kita bersama Tuhan. Memang tadi diutus untuk berdua-dua. Kemana saja kita berdua-dua. Itu tampilan luar. Tapi kenyataannya kita tidak diutus berdua-dua. Yang dua tidak akur, tidak rukun. Pastor paroki dan pastor pembantu, pastor kepala tidak rukun. Semua di sana sini cekcok. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah percaya bahwa karya-karya kita lakukan demi Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Bapak Ibu juga diutus untuk hal-hal ini. Kalaupun ada teman lain yang kompak, yang sepakat untuk diri kita, alhamdulillah, itu puji Tuhan. Tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu hinggap di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu hadir menyertai pelayanan-pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya titip-titip sama pegawai-pegawai pemerintahan yang sibuk-sibuk, tolong diperhatikan, kita harus pergi, perhatikanlah rakyat-rakyat kecil yang saat ini sedang menderita. Buatlah kebijakan-kebijakan pro rakyat, untuk rakyat ini. Bangunlah jalan-jalan, yang penting adalah jalan-jalan di desa-desa, di pelosok-pelosok seperti itu. Kota-kota ini sudah penuh, tetapi di desa-desa masih jembrot, masih geronjal-geronjal, masih lobang-lobang. Lihat di video-video itu, geronjal-geronjal. Barulah yang kedua adalah turunkan harga. Minim itu bisa dibeli, bisa ditukar dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka kebijakan-kebijakan yang bisa dihandalkan seperti itu membela rakyat kecil. Kalau rakyat kecil dibela, rakyat pada umumnya juga bisa dibela. Otomatis. Kalau hanya orang-orang yang berduit saja, itu orang-orang yang berduit, tapi yang tidak berduit akan kekurangan. Oleh karena itu, perhatikanlah rakyat-rakyat kecil ini. Bapak Ibu, jangan putus asa bahwa Tuhan
pasti akan membimbing, menuntun Bapak Ibu di jalan yang benar. Perhatikan hati kita, nurani kita yang digerakkan oleh Roh Tuhan. Roh itu baik, Roh Tuhan itu baik. Oleh karena itu dengarkanlah Roh Tuhan ini. Roh Tuhan selalu membimbing kita menuju kebaikan-kebaikan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar kita semua tanpa kecuali, anak-anak pun juga bisa menghormati orang tua menghormati anak-anak. Diperhatikan orang-orang itu. Kita juga semua pegawai-pegawai biasa, pegawai-pegawai pemerintahan, kita juga bisa melakukan hal ini. Kita semua dipanggil menuju kepada kerajaan Allah. Biarlah Allah yang mencukupkan, menyempurnakan pelayanan-pelayanan kita. Kalau bukan Allah, siapa lagi? Pasti itu adalah Allah. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, mohon kekuatan Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri.